Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kali ini saya bersama sosok istimewa, yaitu Ibunda Roro Mardiah SPD M.Hum. Betul ya Ibu? Betul. Ya. Penasaran siapakah beliau? Mari kita dengar ulasan Ibu. Monggo Ibu, boleh cerita apapun pengalaman Ibu terkait pendidikan. Monggo Ibu. Yuswanya berapa Ibu? Usia saya adalah 73. Wah. 4. Waktu saya sebagai anak-anak, saya disekolahkan oleh orang tua. Waktu itu sekolah saya itu adalah, kalau sekarang namanya SD, ya saya juga sekolah SD selama 6 tahun. Kemudian sesudah itu dari Purworejo, kelahiran saya Purworejo. Terus setelah SD selesai, saya memang berkeinginan untuk menjadi anak yang bebas, apa itu bersekolah. Akhirnya ada kakak saya yang mempunyai pondok kerabat Yogyakarta. Saya di situ, dan di situ saya masuk sekolah Mu'alimat. Waktu masuk sekolah Mu'alimat itu adalah 6 tahun, yaitu tahun 61 sampai 67. Kemudian dari Mu'alimat, sekolah Mu'alimat Nahdlatul Ulama adalah sekolah Mu'alimat yang dimasuki oleh semua putra-putra tokoh NU se-Indonesia. Rata-rata di Yogyakarta itu adalah masuknya di sekolah Mu'alimat, termasuk Lady dari Gus Dur. Itu adalah kakak kelas bagi saya, dan juga guru bagi saya, yang dimana dari teman-teman, dari guru-guru saya ini semua memberikan ataupun semua punya selamat, punya bakat, punya pendorong untuk maju, punya kedisiplinan. Terus dari Mu'alimat saya meneruskan ke Sunan Kalijogo. Di Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Oh, Jogja. Di Sunan Kalijogo saya mengambil Fakultas Syariah. Yang waktu itu dekan saya adalah Profesor Hasbi Asyidiki, yang terkenal sekali kalau semua mahasiswa galai koyo pol galai. Tapi kalau menurut saya diasuh orang yang galak menurut teman-teman saya, mulai dari SRN, ya kalau dulu kan SRN ya, terus sampai ke Mu'alimat, sampai saya perguruan tinggi diasuh oleh dekan Profesor Hasbi Asyidiki, yang orang mengatakan buala ipol. Justru kalau saya sangat senang dengan orang yang seperti itu, karena mereka memberikan petunjuk kepada kami bahwa contoh, yaitu keberhasilan kuncinya adalah disiplin. Nah, ini dari guru-guru ini berkunci itu saya bawa setelah saya sekarang bersuami, yaitu dengan Romo Kiai Haji Abdul Muksid di Sedayu yang punya pondok pesantren. Kebetulan tahun 2000 anak pesantren tidak mau sekolah formal di luar karena adanya ya narkoba, adanya pergaulan yang kurang enak, yang kurang baik. Kemudian kita mendirikan sendiri, saya dengan suami saya, yaitu Kiai Haji Abdul Muksid, yang mendapatkan titel DR dari apa itu pemberian. Terus saya honoraris causa,
saya mendirikan dengan Bismillahirrahmanirrahim pada bulan Juni tahun 2000. Saya mendirikan dari SD, yaitu di sini adalah dari SD, yaitu di sini adalah MI, kemudian MTS yang sejajar dengan apa itu SMP, kemudian SMA sejajar dengan sama aliyah. Nah ini ketika saya mendirikan sekolah ini, saya langsung mengambil SPD karena mesti siapa yang punya sekolahan, siapa menjadi guru, mesti harus tahu pendidikan. Akhirnya sekitar usia berapa Ibu mengambil itu SPD? Sekitar usia sudah 70. 50? 60. Oh 60. SPD-nya 60. Ya itu kan saya Oh mendirikan 55. Belum 60, belum 60. Sekitar 57-an J. SPD. Ya, jadi waktu 1 tahun saya mendirikan tahun 2000. Saya mendirikan tahun 2000. Terus itu saya 2002 J. SPD. 2003. 2003. J. Itu gitu. Terus SPD. sesudah itu selesai SPD kira-kira 2 tahun, saya berkeinginan karena sekolah ini akan berlanjut sampai SMA, saya mengambil magister. Wah luar biasa ya. Jadi Ya. pendirinya, pemimpinnya harus memberikan contoh ya Ibu, membekali diri ya. Gitu ya. Terus apa itu? Saya kemarin waktu akreditasi aliyah kemarin bulan Ramadan kemarin, saya ditanya sama bapak-bapak saya, bagaimana apa itu Ibu ketika sekolah pada waktu usia sekolah dan kemudian bedakan antara kuliah ataupun sekolah sesudah masa tua ini. Saya matur ya, ketika saya usia sekolah pada waktu sekolah itu memang saya kurang fokus, jadi saya hasilnya biasa. Terus karena apa kok nggak fokus Ibu? Saya nggak fokus, saya itu suka kumpul-kumpul dengan teman. Jadi waktu itu saya menjadi pendorong kami waktu merebutkan ataupun waktu hancurnya orde lama menuju ke orde baru, itu adalah yang berjalan semua adalah ketua OSIS sekolah itu. Dan saya termasuk pendorong itu dan saya masuk kami Pak. Nah akhirnya hasil sekolah saya itu biasa, tidak ada anuan. Terus setelah saya ini sekolah sudah masa tua ini, alhamdulillah saya lebih fokus karena saya di pondok ini, di sekolah ini saya belajar saya fokus sekali, sehingga saya ketika di SPD saya juga berstatus kumlot. Ya, kumlot, kemudian kita setelah di magister itu saya juga kumlot, bahkan terbaik. Saya menyaingi daripada teman saya yaitu PPAT, notaris PPAT Surabaya yang sangat pengacara. Ya, jadi bisa bersaing. Alhamdulillah. Dan sekarang terima kasih Bu ya, itu perjalanan pendidikan Ibu ya. Terus sekarang di lembaga ini masih mengajar ya, menjadi pendidik, yaitu mata pelajaran bahasa IPS daerah. Wah. MI-nya sampai ke SMP, MTS. Kemudian IPS juga. Terus kalau di MI saya akidah akhlak. Akidah akhlak MI. Kemudian IPS-nya tadi MTS-nya kelas 7, kelas yang aliyah aliyahnya geografi. Wah, nah ini geografi ini yang kelas 10 karena sekarang zaman kurikulum baru pendidikan ini ada lagi jam untuk apa itu geografi itu,
saya. Project nggih. Masya Project Allah. ya. Luar biasa, belum lagi kontribusinya ngajar di pondok. Nggih. Ya, Masya terus 24 malam jam. di sini semua pondok ini malam itu sudah bisa ada Dinia. sekolah dinia. Sekolah malam. Sekolah malam. Nggih, agama. Saya juga sekolah malam nanti sampai jam apa itu jam 10. 9 sampai setengah 10 malam. Justru senang Bahagia ya, Ibu ya? bahagia sekali. Masya Allah. Dan itu yang mendorong kita juga sehat. Sehat dan bahagia karena semangat ya. Ya, semangat. Oke. Terima kasih Ibu Roro Maria untuk bincang-bincang kita di sela waktu ini. Semoga semangat selalu Ibu, bahagia selalu, ya, keberkahan waktu, keberkahan umur. Amin. Ya, Dan semoga ada umur satu panjang lagi, juga. Iya, ada gimana? satu lagi. Saya selalu mendidik anak-anak dari didikan orang tua, terutama sebagai perempuan itu harus bisa menopang rezeki dalam keluarga. Wah. Jadi semua anak Ingat saya, para perempuan. ya, jadi saya Harus mulai bahagia seorang ibu. ini ya dari saya mulai Nggih. apa itu anak-anak masih kecil itu saya ngajar itu juga saya kerja. Bahkan saya ini kerja ndak apa itu ndak yang muluk-muluk ambil uang dari bank untuk ini tidak. Saya hanya memelihara ayam. Dari ayam satu ya 3 tahun setengah menjadi ayam ribuan. Ya, kemudian saya juga punya apa bebek itu. Kemudian saya hitung 3 tahun setengah saya itu sudah bisa punya angkot yang waktu itu L300 tahun Masya Allah. 2075. Nah, 1000. berarti ini Ibu ya, maksudnya semua itu juga ini ya dibukukan Ibu. Iya, Ah, terus luar saya biasa. bahkan memberikan kepada santri-santri yang sudah mau keluar itu. Ini Pak Sawoni, uang ini bukan untuk apa, ini adalah Pak Sawoni untuk jimat. Tolong belikan 1 ayam, nanti akan jadi seperti ibu. Ibu ini di sini akhirnya setiap setengah tahun saya punya apa beli lagi selain uang ayam, beli lagi angkot lagi. Jadi saya di Sedayu ini mendominasi pemilik angkot. Bapak orang mengatakan aku Pak Camat, aku kok punya bunga kelar. Bunga kelar, Ibu pendidik, bunyai, bunyai. Saya nggak terlalu gitu, Ibu. Saya biasa hanya saya memberikan semangat, terutama pada anak-anak saya. Wih, kudu pisau ini, seorang perempuan harus bisa menopang, biar keluarga menunjang ini, ya, membantu ya. Biar keluarga ini tetap keluarga yang bahagia, karena semua kebahagiaan itu juga dari uang. Inspiratif sekali. Nah, terus itu akhirnya ya dengan uang itu anak-anak sekolah itu ya saya belikan buku kecil-kecil di merek itu ya. Anak saya di luar negeri juga itu. Dan alhamdulillah saya dengan masih usia 78 itu masih itu ada sisa siang sampai sekarang ini. Ada tanah-tanah yang barusan anak-anak Tabungan ya. Ayo Bu, pun apa dikasih apa itu rezeki masih bersimpan itu pakai bajio. Jadi apa ibu yang belum haji terus sakit Jadi itu saya pokoknya kita ini hidup ini perempuan itu harus dengan apa itu tiap hari uang ini harus betul-betul dipikirkan, tapi bukan medit bukan, tapi kita ini harus perhitungan. Karena tidak ada uang kita tidak mungkin akan bisa berjalan. Masya Allah, terima kasih Ibu, inspirasi sekali, terutama buat para perempuan nih ya, pendidik dan para perempuan. Satu lagi, ya, gimana? Ibu tuh, perempuan itu harus bahagia, karena
jantung di rumah. Jantung Itu di perempuan. rumah. Iya. Harus bahagia Iya. supaya anak-anak juga Juga bahagia, keluarga suami juga ya bahagia. sangat bahagia selalu. Iya. Jadi Iya. berusaha untuk tersenyum selalu Ibu ya. Bahagia seperti saat ini Bu Mardia, Bu Mardia selalu tersenyum cantik sekali. Amin. Terima kasih Ibu, sama-sama untuk waktunya. Nggih. Terima kasih sahabat untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.